Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di podcast Dialog Kebangsaan. Saya Amalia yang akan memandu diskusi kita hari ini dengan tema yang sangat relevan bagi kita semua, yaitu visualisasi bangsa yang dapat menggugah rasa cinta tanah air. Hari ini saya telah ditemani oleh 5 rekan ASN muda BMKG yang luar biasa. Ada Mas Arjuna, Mas Ibnu, Mas Agung, Mas Fadil, dan Mas Anaf. Selamat pagi rekan-rekan semua. Selamat pagi Mbak Amal. Selamat pagi Mbak Pagi, Mal. pagi Selamat Selamat malam. pagi Mbak Amalia, salam sehat. Baik, langsung saja kita masuk ke topik bahasan kita. Jika kita berbicara mengenai visualisasi bangsa, seringkali yang terlintas hanya simbol fisik seperti bendera atau lambang negara. Namun, di era transformasi digital ini, bagaimana rekan-rekan memaknai visualisasi bangsa sebagai instrumen untuk memupuk jiwa patriotisme? Mungkin dari Mas Arjuna terlebih dahulu. Baik, terima kasih Mbak Amalia. Menurut pandangan saya Mbak ya, visualisasi bangsa saat ini merupakan refleksi dari identitas kolektif kita. Apalagi bagi kita yang seorang ASN, visualisasi bangsa itu bukan sekedar seragam yang kita kenakan, melainkan bagaimana kita memproyeksikan martabat negara melalui sikap dan etika kerja kita. Ketika masyarakat melihat birokrasi yang bersih dan responsif, Pak, disitulah rasa percaya dan cinta terhadap negara akan tumbuh secara alami. Saya sepakat dengan Mas Aduna. Menambahkan sedikit, di ruang cyber, visualisasi bangsa adalah branding nasional. Apa yang kita tampilkan di media sosial mengenai kemajuan pembangunan, prestasi putra-putri bangsa, hingga kekayaan alam adalah stimulus visual. Jika narasi yang kita bangun positif dan membanggakan, maka semangat bela negara masyarakat, khususnya generasi muda, akan ikut teraktualisasi. Wah, menarik sekali. Artinya visualisasi itu adalah wajah yang kita bentuk. Nah, Mas Fadil dan Mas Agung, Anda berdua banyak bergelut dengan inovasi pelayanan. Bagaimana sisi kreatif visualisasi ini bisa diimplementasikan agar tidak sekedar menjadi formalitas, Mas? Nah, mungkin dari saya ya, izin berpendapat ya Mbak Amalia ya. Sebagai ASN muda, yang kita ini harus mendobrak cara-cara lama gitu. Bukan berpidato bahwa kita ini adalah seorang yang cinta tanah air ke dalam gitu, hanya berpidato di lapangan apel, tapi kita harus berani untuk bercerita keluar atau berstorytelling. Misalnya melalui konten-konten video pendek yang menunjukkan kerja keras rekan-rekan kita di lapangan. Contoh dalam hal ini di BMKG, misalnya dalam modifikasi cuaca, mitigasi tsunami dan sebagainya. Lalu banyak hal-hal lain yang bisa dilakukan. Visualisasi ini yang menyentuh sisi humanis seperti itu jauh lebih efektif dalam mengunggah rasa memiliki terhadap bangsa dibanding dengan hal-hal lain seperti angka dan statistik. Mungkin itu kalau dari saya. Kalau dari Mas Agung mungkin. Iya, benar Mas Fadil, mungkin saya sependapat. Dan dari sisi pelayanan publik, visualisasi itu juga mencakup modernisasi sarana, kantor pemerintahan yang bersih, sistem pelayanan digital yang estetik, namun fungsional. Menunjukkan bahwa negara kita adalah negara yang maju dan menghargai rakyatnya. Untuk visualisasi kemajuan ini mungkin sangat penting untuk menghilangkan stigma negatif terhadap instansi pemerintah. Baik, luar biasa ya. Kini saya ke Mas Ahnaf. Sebagai bagian dari Tunas Integritas, bagaimana kita memastikan bahwa visualisasi bangsa ini tetap berada dalam koridor nilai-nilai dasar ASN berakhlak nih, Mas? Eh, Sebelumnya terima kasih Mbak Amal atas kesempatannya. Eh, ini merupakan poin yang sangat krusial, di mana visualisasi itu jangan sampai terjebak pada pencitraan semu. Fondasinya harus loyalitas dan harmonis. Artinya, visualisasi yang kita tunjukkan harus jujur dan inklusif. Kita harus mampu memvisualisasikan keberagaman Indonesia sebagai kekuatan, bukan pemecah belah. Setiap konten atau perilaku yang kita tunjukkan harus berorientasi pada layanan dan akuntabilitas. Dengan begitu, visualisasi tersebut memiliki jiwa yang benar-benar mampu menggugah cinta tanah air yang sangat yang substantif. Gitu. Izin menambahkan sedikit ya Mbak Amal. Saya sangat setuju ya dengan yang Mas Ahnaf katakan tadi. Visualisasi terbaik seorang ASN
adalah ketika kompetensi kita itu diakui oleh publik, sehingga masyarakat merasa bangga memiliki aparatur yang berdedikasi. Itulah visualisasi bela negara yang sesungguhnya. Baik, diskusi yang sangat mencerahkan ya ini. Sebelum kita mengakhiri sesi ini, saya mohon satu pernyataan singkat nih dari rekan-rekan mengenai komitmen dalam memvisualisasikan kebanggaan terhadap Indonesia di instansi masing-masing. Boleh silahkan mungkin dari Mas Ibnu. Mohon izin, kalau dari saya sendiri, saya berkomitmen untuk menjadi garda terdepan dalam menyebarkan narasi positif dan prestasi bangsa di dunia digital. Kalau dari saya sendiri ya, saya akan mengemas setiap kebijakan pemerintah dalam bahasa visual yang inspiratif dan mudah dipahami masyarakat. Baik, kalau dari saya berkomitmen menghadirkan wajah pelayanan publik yang profesional, ramah, dan modern. Kalau dari saya akan menjaga integritas sebagai wajah institusi, karena perilaku kita adalah visualisasi nyata dari nilai-nilai Pancasila. Dan saya berkomitmen untuk terus menjaga marwah kebangsaan melalui kinerja yang melampaui ekspektasi. Baik, terima kasih rekan-rekan narasumber atas diskusinya yang sangat berbobot. Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah visualisasi bangsa bukan sekedar apa yang dilihat oleh mata, tetapi apa yang dirasakan oleh hati masyarakat melalui dedikasi kita sebagai ASN. Mari kita wujudkan Indonesia yang lebih baik melalui karya yang nyata dan integritas yang terjaga. Saya Amalia beserta seluruh narasumber pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Sobat Kebangsaan. Mari terus berkarya, tetap bangga, berbangsa, dan bernegara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.